events kayak kalau di dunia content creator tuh adalah nomor satu untuk networking ya, untuk tahu klien, untuk juga mengenal kayak industrinya ada creators siapa aja sih. This episode is brought to you by Slice. Slice adalah kreator CRM platform untuk brand, agencies, dan juga talent manager, sehingga mereka dapat mengelola hubungan yang baik dengan content creator dalam menjalankan campaign-campaign mereka. Untuk kamu, content creator, segera daftarkan diri Anda ke platform Slice untuk mendapatkan akses ke lebih banyak penawaran dari sponsorship ataupun campaign-campaign. Di platform Slice sendiri juga kalian bisa melihat performance dari channel-channel sosial media kalian. Cek slice.id for more info dan gunakan kode promo FD50 atau FD50 untuk mendapatkan diskon 50% untuk pemakaian di 3 bulan pertama Anda. Okay, now on the episode. So hi, we have Kat Halim here. Hi Kat. Hello, hi. Hi. How Thank are you so much you? for your. I'm good. How are you? Good. Feeling Great. refreshed. Yeah, I think lo baru balik dari holiday, right? Yeah, holidays the best. So anyway, thank you ya. Thank you for your time and partisipasi for this new. No problem. And our podcast is gonna be very chilly and casual aja, dan kita akan ngobrol-ngobrol aja. And I believe that many of our audience actually content creator who is just starting atau is very new in this industry. So that's why we want to like sharing your experience and then your tips, and then let's just start it kayak gitu. So can you please tell me your like background, the journey, like how it start for you, how it start? So I started my career actually in banking. I've never really been passionate about banking, I would say. So it was it was a job that I chose because I didn't know what else to do. But aku juga sekolahnya finance marketing kan. Jadi ultimately kayak oh ya udah, the natural progression is kerja di bank dulu kan nggak tahu mau ngapain. Then I was very bored at my job, and this was 2014. I started actually documenting my outfits on Instagram. But before that, of course, I've had blogs, I've had journals online, and dulu itu there's what you call Tumblr. You have a lot of other social media platforms yang mungkin sekarang ini udah nggak ada ya. Dulu tuh trendingnya Twitter, trendingnya Tumblr, Blogger, even Friendster, Facebook. So it's also like a social network. But I think in 2014, I was really bored at my job. I started documenting outfit-outfit yang dipakai ke kantor. Karena menurutku, kalau orang yang kerja kantoran, the outfits that they wear is really boring. So I use that as an opportunity. Kayak, I wear different local brands, terus foto gimana cara styling. And then just shared a lot of things on social media. Main platform that I use was Instagram. I like taking photos also because I've always been taking photos using my camera. I had a camera at that time, DSLR specifically. So I just documented a lot of my life because gue cenderung orang yang suka dokumentasi. I feel like really happy when I go back to the old photos that I used to take, terus bisa keinget satu memori itu. I've never really, thought about it as a full-time job because during those times gue kerja di corporate,
Terus gue pernah kerja di startup, di agency. Tapi because of the natural progression of my career dari kerja corporate ke kerja di startup, I naturally had more time untuk kenalan dengan konten-konten creators lain. Di saat itu masih belum disebut content creators nih, masih disebut influencers atau blogger. So there's also a bit of change of terms. So I think in the last maybe 10 years, I've started, getting to know more people from the industry. Terus really started, exploring different platforms. Last year, I focused a lot on TikTok, and I also started YouTube. So I would say that I didn't plan for it to snowball until today. I would say that in the last 10 years, I take it as it comes. Kalau ada orang pengen, use me to advertise their products, I believe I'll try the product first and then share my personal reviews. And so that's how I started. Oh, oke. Jadi memang dari accidental kali ya. So like you start everything unplanned, but along the way, yeah, it's growth ya by the time and then by the pengalaman and then your network. So, do you think is it really important nggak sih kalau misalnya sebagai content creator itu nggak hanya bikin konten, tapi juga berarti ketemu dengan orang-orang yang di industri itu? Hmm. I think so. I think it's very important. Kenapa? Karena aku sendiri sekarang punya 2 brand, consumer brands juga. Dan kayak, one of the ways kita market produk-produk kita adalah melewati content creators dan social media channels yang ada di luar sana. So, I think it's very important, especially di sisi networking ya, karena there are always new creators every single day, dan setiap hari itu ada aja orang yang terkenal. So I think it's really important because content creators are a reflection of what the consumers also want to see. Jadi menurutku kayak penting banget untuk networking, untuk belajar sih. Satu, lebih untuk belajar kayak sekarang tuh trennya lagi apa. And it's also a way to get to know your consumers. So I believe it's one of the most essential skills in the content creators industry. Dan you start building your network itu kan by changing job berarti kan. Waktu dari banking and then you change to agencies. Jadi you get the exposure lah ke content creator lain, ke industri itu. But kalau misalnya, is there any other way, kayak maksudnya for another content creator yang misalnya masih harus do their full time because the needs kan. So do you have any tips or tricks gitu ya, gimana cara mereka networking gitu loh, selain have to change the job gitu? Bener-bener. Ini gue relate banget karena di saat gue masih kerja di corporate, it's really hard to actually attend any kind of events. Events kayak kalau di dunia content creator tuh adalah nomor 1 untuk networking ya, untuk tahu klien, untuk juga mengenal kayak industrinya ada creators siapa aja sih. Jadi salah satu tips utama aku adalah one, sekarang ini you can also build your network itu online. I have a lot of friends yang aku kenal dari luar. Terus aku tuh cenderung orang yang lumayan extrovert. Jadi I am not afraid to ajak orang untuk ngopi atau kayak makan bareng gitu. Karena untuk aku ya, kayak untuk orang-orang yang emang besar di dunia digital, it's actually very very normal to meet friends online. Sekarang ini kan banyak ya aplikasi untuk kita bisa ketemu orang, connect with people through online gitu. Salah satu contoh ya, Clubhouse, right? During the pandemic, hampir nol kan opportunity untuk ketemu orang baru. Tapi lewat Clubhouse, kayak kamu bisa ngobrol dengan orang lain based on the topic yang emang
bikin kamu tuh penasaran. Terus you can add them on Instagram and ngobrol aja dari sana. Jadi kalau misalnya next step-nya ya reach out to the creators that you look up to, atau mungkin potential clients that you even want to reach out to. Ngobrol aja, kayak bener-bener cari tahu orangnya kayak apa, sifatnya kayak apa. Jadi menurut aku dunia ini kan sangat based on relationships ya, because this is a service industry. Jadi menurut aku itu adalah ya salah satu tips yang aku bisa berikan, di mana kamu bisa langsung praktekin. Yeah, great. So memang harus lebih lebih inisiatif, terus lebih berani ngobrol-ngobrol and just sharing gitu. Kayak mungkin ketemu maksudnya nggak harus do something together atau nggak harus ada job, tapi with that you building your network, actually you get more experience juga, and then more tip and share juga dari orang-orang sih ya, benar juga sih. And so talking about building relationship ya, Kat. Actually selain as a content creator, selain you build relationship with clients or brands atau whoever in the industry, do you actually build relationship with audience gitu? And if yes, how gitu kan, audience tuh banyak banget kan, nggak mungkin bisa personal touch, right? Ini pertanyaan yang lumayan bagus ya, karena kalau misalnya aku lihat diriku kan bukan kayak like mega influencer with millions of followings. So for me itu lumayan gampang untuk punya one-on-one relationship dengan followersku. Contohnya kayak followersku itu sering ada open conversation, like we discuss certain things together. Contohnya body positivity atau entrepreneurship. Dan karena sifatnya aku bukan mega atau super influencer, kayak aku termasuk micro influencer di bawah 30.000 followers, masih bisa tuh untuk bisa punya interaksi dengan followersku, yaitu mereka bisa DM aku dan aku bisa jawab DM mereka. Dan seringkali mungkin followers aku tuh banyak kayak yang di Jakarta, tapi kan Jakarta luas banget tuh. Jadi it's almost impossible in the last 3 years untuk punya kayak offline gathering gitu. Offline gathering untuk kenal langsung. Tapi I think in the future, gue juga lumayan pengen explore untuk bisa ketemu mereka secara langsung. Maybe it's at my coffee shop or maybe it's at a restaurant. Jadi itu adalah salah satu cara aku mau bangun relationship yang lumayan personal dengan followersku sih. Oh, so but anyway, your content also sekarang very specific, right? Empowerment and education, like body empowerment is it ya? Correct me if I'm wrong ya. But I mean, before you were documenting and styling and everything, and then you change direction to that. When you change itu, apakah ada kayak penurunan follower, terus ada kayak penurunan endorsement or itu hal-hal itu, dan bukan itu jadi bikin takut nggak sih kalau lu sebagai content creator yang udah di topik A dan change to other topik yang lebih niche gitu? Yeah. Okay, I think this is a very good question, Esha, karena kayak menurutku ya, kayak di saat aku mulai dengan konten itu lebih ke arah fashion, lebih ke arah kayak everything looks so perfect, dunia ini kayak so curated. Dan di saat aku tuh jadi konteks, aku tuh pernah punya gangguan makan, eating disorder, dan aku pernah kayak vakum di sosmed because I needed to take care of my health, yaitu physical health dan juga mental health. Jadi di saat itu aku benar-benar nggak terima kerjaan sebagai content creator karena satu, aku juga nggak pede kayak bisa represent fashion industry. Secara fashion industry kan carinya orang-orang yang sangat perfect looking ya. Terus jadi pas ada perubahan shift itu, sebenarnya kan if I really look at like
my social media handles, itu dari awal I've always been just sharing about my life journey. Jadi contohnya, oh aku lagi kerja di corporate, I want to share what I wear, I want to share where I go, I want to share to my friends. Sebenarnya gue lagi ngapain? Terus pas aku lagi punya gangguan makan, I was a bit afraid to actually share it because itu sesuatu yang lumayan vulnerable ya. Kayak gue juga rada takut orang Very sad. ngejudge kayak apaan sih ini, kenapa ngapain sih ngebahas sesuatu yang kayak nggak penting banget. Like ada sih di saat itu kayak sebelum aku sharing tentang gangguan makan, I was quite skeptical about sharing it. Tapi di saat itu aku cuma mikir kayak kayak satu, kalau gue bisa share konten-konten ini, satu tuh adalah accountability untuk diriku. Kayak itu bantu dengan healing proses kayak gangguan makan. Kedua, aku berharap kayak konten-konten seperti ini sebenarnya sangat normal. Kayak di hidup gue yang kelihatannya perfect, I can go through this juga. Nah di saat itu sejujurnya kayak aku nggak terima klien karena there is nobody who really relate to the content yang aku lagi sharing kan. Karena I cannot wear the pretty clothes yang ada di dunia fashion karena udah nggak muat, badan aku kan gede ya. Terus I was going through a lot of hormones changes juga, jadi kulit aku juga not the best. Di saat itu I did lose quite a lot of followers, which beberapa followers juga ada nge-share sih. In the last 2-3 years, I've been really going into this content a lot karena aku mau menormalisasikan this topic because anybody could go through an eating disorder, anybody has the ability to recover juga. Ada followers yang kayak akhirnya refollow lagi karena mereka mulai mau belajar tentang topik-topik tersebut, and they share it with me like they will tell me like, oh Ciket, kayak dulu aku sempat unfollow karena nggak relate, tapi sekarang aku follow lagi karena menurut aku I want to learn about body positivity, I want to learn more about self love gitu. Untungnya mungkin di dunia trennya juga lagi shifting ya ke diversity. Jadi in the last 3 years, aku juga dapat banyak klien yang sangat relate ke topik-topik yang aku bawa. So maupun itu women empowerment, maupun itu body positivity atau self love, banyak yang lumayan suka dengan messaging yang aku bawa dan mempercayakan aku untuk represent brand mereka. So ada sih di saat itu takutnya, tapi at the end of the day, I believe like content creator itu kerjaan kita adalah untuk relate ke followers kita. Jadi ya mungkin di fase ini aku lagi going through sesuatu nih. Tapi mungkin untuk orang lain ya they're going through different. I think it's that relatability yang attract followers kita sih. So ya pasti ada takutnya, change of direction, change of like personality. But I believe that at the end of the day, authenticity itu paling penting ya di dunia content creation. Like authenticity is the one that yang benar-benar bikin orang itu sadar bahwa mereka relate ke content creator tersebut. So yeah, I think that's my experience. Ya. I think dari situ gue bisa nangkep kalau jadi your audience actually feels like they're not alone ya. Karena well, when you browse through social medias dulu ya, especially like couple years back, itu memang it's very apa ya? Karena a lot of pretty stuff doang kan. Jadi kayak seolah-olah hidup orang itu all rainbows, all pretty, so it brings kayak right. It brings kayak gimana ya? Even if like I don't really care about that stuff, and I know gitu. I'm in the industry, so we know like yang di post itu sebenarnya of course hanya yang rainbows, right? Jadi kayak even though gitu masih tetap kayak kadang-kadang when scroll social media gitu itu masih tetap kayak kena gitu, berasa kayak oh actually the grass is greener gitu kan di tempat lain gitu. Jadi kayak itu that was like couple years ago lah. Sekarang memang udah shifting, but I think you're like one of the
content creator yang bold enough sih to really shiftnya dari pretty styling clothes fashion tuh and then jadi ke how real di belakang dunia fashion itu masih ada humannya and everything gitu kan. Dan uh, I think I want to know juga sih, and I believe our audience tuh pengen tahu prosesnya. You're actually step by step telling the message tuh. Do you have any tips or tricks gitu ya? Karena kan ini Hmm. educational ya, sedikit educational gitu kan Hmm. your content gitu. Is there any Hmm. like tips tricks yang bikin ya content creator udah susah enough gitu ya. Jadi ya Hmm. biar make it simple gitu. Um, so I think kalau dari aku, I see content itu sebagai kayak storytelling sih. Karena aku juga backgroundnya tuh di marketing kan. Dan aku sangat attracted ke konten-konten yang penuh dengan cerita. Karena I feel like I live in the story or I can see like a different perspective. Jadi salah satu tip untuk kayak audience slice yang apalagi orang-orang yang pengen jadi content creator itu adalah um, dari diri sendiri nih, apa sih yang pengen kita ceritakan? Messagingnya itu apa dulu nih? Kalau dari aku, a lot of the messages yang aku mau sampaikan ke orang-orang yang follow aku atau maybe want to follow me, potentially will follow me itu adalah aku adalah orang yang sembuh dari gangguan makan. Jadi message yang aku mau sampaikan adalah gangguan makan tuh normal. Kayak a lot of women go through it. A lot of women tuh punya body image issues yang lumayan serius. Dan sebenarnya ada loh cara dimana kamu bisa bebas dari semua masalah ini. Jadi penting banget untuk satu, apa sih yang kamu mau ceritakan? Karena pasti ada dong kayak purpose dan tujuan kamu menceritakan hal itu. Terus kedua yang aku belajar ya adalah di dunia saat ini people are very attracted to actually short form videos, more so daripada foto, more so daripada long form videos. Dan menurut aku untuk membuat satu cerita itu menarik, itu juga ada technical skills-nya. Kayak dari pilihan lagu, dari cara edit video tersebut, terus dari mood-nya, itu semua bisa dipikirkan lah. Jadi for me yang paling simple adalah apa sih tujuan konten yang kamu mau taruh di luar sana? Ada nggak sih benang merah yang bisa mensamakan konten-konten yang kamu mau buat? Dan untuk aku, kayak tips terakhir adalah planning ahead sih. Karena diriku sebagai content creator, aku juga punya usaha 2 lagi. Dan sejujurnya, actually I have to be very mindful of kapan sih kerjain konten-konten. Jadi for me, time management is a really big tip yang aku mau berikan ke teman-teman yang mau jadi content creators. Apalagi orang-orang yang sekarang ini punya full time job dan lagi coba gimana cara untuk jadi full time content creator. And talking about doing short videos gitu kan. Mhm. Nah sekarang there is two major platform sekarang ya, yang ada tuh kan TikTok dan Instagram actually, right? Instagram Reels that baru muncul, dan TikTok yang obviously udah famous for it gitu kan. So is there any difference ya waktu lo bikin konten di TikTok dan Instagram tuh different gak ya? Maksudnya apakah harus TikTok lebih kayak gini, Instagram lebih kayak gini, atau same? It's okay gitu. Beda banget karena aku punya platform Instagram itu udah lebih dari 10-an tahun. Jadi Instagram tuh untuk aku adalah kayak platform yang dimana banyak orang udah mengenal. Karena yang pertama kali akan follow Instagram kita kan teman-teman kita ya, keluarga dan teman dekat. Terus dari teman dekat dan keluarga mungkin expand lagi. Dan aku udah 10-an tahun ngebangun
followers di Instagram gitu. Kayak sekarang udah mungkin lumayan dekat. Jadi banyak yang di Instagram itu udah mengenal aku secara lebih lama. Maybe more than 5 years bahkan, karena aku di dunia konten udah hampir 10 tahun kan di Instagram. Jadi untuk ngesampain satu message ke orang-orang yang udah mengenal dengan kita, itu kan caranya beda ya. Jadi kita nggak perlu mengenalkan diri sendiri itu siapa, kita nggak perlu lakukan hal yang mungkin, kan contohnya kita kalau baru kenal satu orang, kan kita harus introduce ourselves, kita harus baca orang ini kayak gimana sih, sebelum kita bisa jadi teman kan. Dan bahkan jadi temen tuh juga banyak banget kayak prosesnya. Jadi temen yang gak begitu deket, acquaintance, ke temen yang best friend gitu, besties. Jadi itulah kalau di Instagram aku bisa bilang most people already know me. Mereka tahu aku tuh ngapain aja. Nah kalau konten di TikTok aku baru main 2 tahun terakhir. Jadi like people on TikTok don't know me at all. Alright, jadi penyampaian message itu juga agak beda karena aku satu harus perkenalkan diri dulu, aku tuh siapa, aku tuh ngapain aja. They really want to get to know me first, more so than like seeing what I have to say. Kan kayak PDKT ya, kayak sebelum kita bilang somebody's bestie, they have to know us first. They have to really be comfortable with us first. So for TikTok, the content is very very different from Instagram. Jadi penyampaiannya juga sangat beda. Kalau di TikTok itu harus bener-bener mikirin kayak hari ini kenapa sih kalian perlu denger message dari akun Cat Halim gitu. So definitely very big difference, and it's also a younger audience di TikTok karena yang main TikTok tuh jauh lebih muda daripada di Instagram. Dan TikTok itu juga lebih di luar Jakarta juga masih banyak ya kayak orang yang utilize TikTok. So it's always about, balik lagi, two different platforms punya audience yang sangat beda. Jadi gimana cara kita nyampain message itu juga harus beda. Contohnya orang yang lebih tua mungkin perlu message yang lebih sabar, ya kan? Kalau misalnya untuk anak yang lebih muda mungkin harus cepet, quick to the point gitu. True. Oke, it's very great tips sih. I think belum ada tuh yang nyampein dari sisi seperti itu sebenarnya. Even me aja nggak realize gitu kali. Oh iya benar juga ya kalau TikTok tuh just need more introduction and like lo juga mesti nyari audiensnya di sana juga. It's very different sebenarnya antara TikTok dan Instagram ya, walaupun sama-sama video gitu. Well, get back to your business obviously. Karena pasti banyak banget sebenarnya di Indonesia ini kan entrepreneurship tuh sangat diiniin gitu ya. Even sama pemerintah kita juga kayak UMKM Indonesia kayak di apa sih namanya, digaungkan banget gitu ya, kayak didukung banget gitu. Dan jadi pasti banyak banget content creator sebenarnya mereka tuh pengen juga bikin bisnis gitu, dan you have to nih right now. So is actually what you're being content creator itu help nggak sih in any way in your business gitu? Of course, I would say that satu yang aku tadi sempat sebut ya, kayak untuk content creator sangat penting untuk networking. Jadi salah satu hal karena aku tuh bikin konten dan ketemu kayak konten-konten creator yang jauh lebih muda dari aku juga banyak belajar dari mereka. Dan setiap bisnis itu pasti punya tujuan setiap tahun tuh menambah pasar ya, menambah target market mereka, dan cenderung itu lebih ke younger audience karena a brand staying relevant ke younger audience tuh lumayan susah lah ya kalau bisa dibilang. Jadi sebagai content creator, aku banyak nih dapat kesempatan untuk belajar cara bikin konten.
aku juga dapat belajar untuk networking dengan content creators yang lebih muda, sehingga aku bisa belajar dari mereka. Sekarang trennya tuh lagi apa, orang tuh sukanya apa sih nilai-nilai yang dipedulikan oleh anak yang muda, supaya brand aku juga nggak aging. So for my business, it's very important for us to also stay relevant in today's world. Contohnya, ambil contoh yang paling penting adalah apakah brand kita itu present di TikTok atau enggak. Karena TikTok adalah where all the young people now lihat konten. They use that to watch content, they use that to learn something, they use that to really get information. Apakah brand kita itu young and hip enough to be relevant to konsumen kita? Jadi ya, for me there's a really really good thing. Another thing that maybe gue pengen sharing adalah kayak aku tahun ini umur 30 and I'm a content creator who's already in her 30s. Jadi hal yang aku lihat itu sangat beda. Perspektif yang aku punya tuh beda banget dengan perspektif anak umur 21 atau 22. Nah, untuk aku yang umur 30, agak susah nih untuk bisa relate ke orang-orang yang umur 21, 22. Karena apa ya, di zaman aku 21, 22, nggak ada tuh kayak TikTok. Nggak ada tuh kayak a lot of different tools yang sekarang anak umur 21, 22 tuh punya. So, for me, being a content creator definitely helped for me to really learn about new trends, really learn about apa sih yang relevant. So the insights ya, selain obviously you market your products to your audience, yang sekarang audience lo udah bangun, I mean you have a audience yang follower yang cukup banyak untuk do a lot of marketing with them, tapi for the insights also it's very good as a content creator ya berarti ya, kayak insights untuk bisnisnya gitu kan. Dan but how, I mean gini, your business and it's like any other business actually pasti want to generate sales kan at the end of the day gitu kan. Nah, but there is a lot actually of a business, bukan bisnis doang lah, content creator yang sebenarnya bikin konten tuh hard sell gitu ya, udah oke, ini produknya di review terus kayak oh ya, and then next when you see other content creator bikin sama lagi gitu kan, jadi kayak and then bisa juga content creator dia bikin konten 5 produk isinya kayak gitu semua gitu kan. Jadi kan customer sekarang juga udah pinter right, like oh ini mah di endorse, ini mah di apa promosi gitu. Nah, how bagaimana ya cara kamu tuh kayak mempromote brand atau bisnis kamu tuh biar nggak terlalu kayaknya endorsement banget gitu? I think that's a great question. Like, ini poin yang lumayan menarik sih, karena kalau misalnya dari sisi, ada dua sisi ya, ada dari brand, ada juga dari sebagai content creator. Nah, first of all, tujuan sosmed itu, tujuan kita kerjasama dengan content creator itu selalu meningkatkan kesadaran, awareness terhadap produk-produk atau bahkan brand kita. Right, it also helps with positioning of brand. Kayak contohnya nih, kayak setiap hari makan McDonald or fast food aja, ya kita bisa kategori, we can categorize them sebagai orang yang mungkin suka makan fast food dan mungkin nggak suka makan salad, ya kan? Itu kan target ya. Jadi kalau dari brand, sebenarnya aku nggak ngerasa hard selling is a bad thing, because hard selling itu kayak, the way to say it is actually it's informative post, informative content. Dan cara kita menyampaikan informatif konten itu kadang ya emang harus hard selling. Karena banyak banget kayak produk yang kita harus sampaikan ke konsumen bahwa oh produk ini kenapa A, B, C, D lebih bagus dari mungkin brand sebelah. Nah, that requires hard selling and I have no issue with that. Because jatuhnya itu adalah informative content. Then, I feel like kalau sebagai content creator, first of all,
kalian tuh harus tahu dulu kayak what kind of content works for your audience. Itu penting banget. Karena contohnya, kalau aku seseorang yang emang fokusnya ke informatif konten, ya konten aku akan banyak tentang informasi. Informasi tentang kandungan satu produk, satu brand, informasi tentang brandnya kayak apa, di-compare gitu kan. Jadi balik lagi ya, setiap content creator tuh punya cara yang berbeda untuk sampaikan informasi atau key message, ya kan? Maupun itu soft sell, hard sell tuh at the end of the day sampaikan satu message. Nah, I also think that it's up to the brand untuk decide arah mana yang mereka perlu ambil untuk generate sales, right? For me, as I've been a marketing person selama 10 tahun terakhir, aku bikin konten, aku juga punya usaha. Menurut aku, to build a brand itu adalah hal yang sangat susah. To build a sustainable brand yang 10 tahun lagi itu bisa exist, itu sesuatu yang susah karena you have to build trust, you have to build your reputation, you have to build the connection dengan konsumen gitu. So, I don't feel like hard selling is a bad thing, but I also feel like kita tuh harus kombinasikan hard sell dan soft sell, dua taktik ini untuk benar-benar bisa membangun relationship yang tepat dengan audience. Ya, kalau misalnya goals kamu adalah bikin brand atau bisnis yang setelah 10 tahun nggak ada, ya okay, it's fine. You can focus on very short term strategy gitu. You can focus on, okay, the first 3 years gue mau cuman hard sell, gue cuma mau menyampaikan apapun itu, dan aku mau pakai content creators yang banyak banget. So after 10 years my brand isn't here, I'm okay with it. Jadi balik lagi ya, kayak I think in the world of content creation, there are a lot of unspoken rules, unspoken ways yang kadang gray area gitu. Emang it's hard to pinpoint, it's not easy to deal with, but I believe a successful content creator, in my opinion, then yeah, everybody can have different opinions. Siapa yang kayak kita look up to as a content creator? For me, yang paling penting adalah authenticity. So for me, I always allow my followers, I always allow my content creators yang aku engage untuk cobain produk aku dulu. Dan apakah mereka benar suka dengan produk aku? Nggak hanya aku bayar mereka, makanya mereka terpaksa harus suka. Right? I feel like that's building authenticity. So for me, yang paling penting adalah you are authentic in your own content, you are truthful. But unfortunately, nggak semua orang sees my perspective, and that's okay. Yeah, it's okay. It's your opinion dan itu kan berdasarkan your pengalaman ya. Maksudnya, and 10 years, I mean, I think you've been through a lot of things juga lah, I think. And okay, so the last things actually, can you share untuk everything yang paling susah itu adalah first step, right? So yeah, I mean second, third itu udah it's have the kesusahan sendiri. Tapi kan kalau lu udah jalan ya udah lu mau nggak mau have to go, right? But the most kan, tapi the most yang paling ngalangin kita untuk do what we want actually kan first step gitu. So what is the most important thing buat lo ya, waktu lo start, waktu kamu tuh start, okay, let's make a business gitu. What is, karena itu need guts and berani and courage. I think starting something new is always scary kan. Kayak nggak hanya bisnis, tapi somebody who says I wanna be a content creator, but I'm too scared to start. Gue takut orang tuh ngejudge gue takut blah blah blah. It's always hard to start something yang you're not familiar with, karena itulah sifat manusia. Kayak kita takut untuk step out
comfort zone kita sendiri kan, zona nyaman. Jadi sebenarnya kayak paling penting tuh balik lagi ke tujuan setiap orang tuh beda. Dan kalau misalnya orang punya tujuan yang beda, nggak artinya itu jelek atau nggak bagus gitu. For me, paling penting adalah diri kita tuh pengen apa dulu nih, pengen ngapain. Kalau hari ini aku pengen jadi content creator, well, informasi tuh udah di luar sana. Kayak gimana cara mulai bisnis, gimana cara jadi content creator, gimana bikin your first content, gimana cara rekam video, gimana cara bikin orang lebih tertarik ke video kalian. Kayak it's all there, it's all on the internet, right? And fortunately we live in a world where today informasi-informasi ini semua at the tips of our fingers. Yang penting lo punya wifi, yang penting lo punya HP yang smartphone, udah bisa tahu nih. Tapi yang paling susah at the end of the day is apakah kamu mau ngelakuin itu untuk benar-benar mengubah hidup. Kan balik lagi ya, kayak tujuan orang beda-beda gitu. But I would say that kayak slogannya Nike, which I really like, is just do it. Because sometimes kita nggak tahu nih, kayak if we do it, akan gagal, ya kemungkinan. Akan sukses juga, ya kemungkinan. Tapi kalau kita nggak cobain, kan kita nggak akan pernah tahu ya. For me, yang paling penting adalah don't regret the things that you didn't do. Itu ya salah satu advice yang menurut aku paling penting sih, karena aku relate ke pertama kali kayak belajar TikTok ya, belajar bikin konten video. It's really not natural for me because aku nggak pernah bikin video sama sekali. Selama ini aku cuma foto pakai HP, pakai kamera. Well, that's something that I learned, right? Untuk bikin dan lebih video susah aja, juga anyway. Iya, dan lebih susah. Dan bikin video kayak I still remember the first time aku bikin video tuh kayak aku perlu waktu kayak 3-4 jam untuk bikin satu video dan edit, terus cari lagu, dan itu aja hasilnya itu kayak kalau aku sekarang lihat, oh jelek banget gitu. But imagine gue nggak mulai sama sekali, gue takut dan gue kontemplasi kayak aduh, daripada gue belajar, gue keluar dari zona nyaman, hari ini I won't have like the audience that I built on TikTok. Aku nggak mungkin tahu gimana brands bisa relevant di TikTok, right? So I think at the end of the day, it takes a certain courage. Tapi sebenarnya kalau bisa bilang, wah penuh dengan beranian sih, enggak juga sih. Kayak ya udah, kalau if you fail, then you fail gitu. I mean, up until today, I only have 315 subscribers on my YouTube, and I still put up YouTube videos every single week. Tapi ya for me, at the end of the day itu bikin aku seneng gitu. Aku bisa lihat memories aku jalan-jalan kemana, dan aku bisa lihat kayak oh actually week by week gue lumayan improve sih. Kayak my skills in editing is better, my way of storytelling is better, my video is nicer. Jadi everybody has their own vice, so just choose your heart. Thank you so much, Kat. That's a great. I think agree juga sih sama lo tadi, kayak pas lo sebelum ngomong just do it, kayak di otak kayaknya udah ke brainstorm juga sih sama slogannya Nike. Kayak just do it kan. So iya, ketika kayak kebanyakan mikir harus gimana kan, I think you just do it aja gitu.